Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kami berdoa Bapak Ibu, saudara-saudariku di dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal 31 ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, kitab Amsal ini, ayat ini mau berkata kepada kita, serukanlah kebenaran. Serukanlah kebenaran dan jangan pernah membisu atau bahkan beku di dalam menyatakan kebenaran. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Artinya ketika ada orang yang tidak dapat berbicara tentang keadilannya, tentang haknya, tentang apa yang sedang diperjuangkannya oleh mungkin karena dia adalah korban sistem, oleh karena dia adalah korban kekerasan dan lain sebagainya, ketika kita memiliki kekuasaan atau bahkan jabatan untuk itu, mari berpihak kepada orang-orang yang tidak dapat menyuarakan haknya. Kita harus menjadi pembela bagi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Untuk hak semua orang yang merana, keberpihakan kita kepada setiap orang harus disuarakan dengan sangat baik Bapak Ibu. Jadi firman ini mau mengajarkan kepada kita keberpihakan kita kepada orang-orang kecil yang ditindas, yang tidak dipedulikan. Ada banyak sekali dan secara khusus pengalaman Bapak Ibu. Dan pengalaman ini bahwa orang merana, orang kecil ini terkadang secara khusus Bapak Ibu ketika kita sedang memperjuangkan sesuatu. Kita tidak bisa memiliki apa yang boleh ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi ketika orang dapat membantu kita Bapak Ibu saudara-saudariku, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Ini pengalaman saya secara pribadi Bapak Ibu. Bagaimana saya mengurus pengurusan gereja. Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa selain berusaha dan berusaha. Dan ketika tidak mulut atau saya menjadi seolah-olah membisu karena tidak bisa berkata apa-apa, tapi ketika seorang berkata, hubungilah ini. Jadi ketika kami menghubunginya, lalu yang memiliki jabatan ini, Bapak Ibu saudara-saudariku, menyuarakan apa yang tidak bisa saya sampaikan, lalu dia tolong dalam suatu birokrasi ini. Bapak Ibu saudara-saudariku, saya bersyukur dengan orang-orang baik yang menolong hambanya ini dalam setiap pengurusan di tengah-tengah gerejanya. Dan itu saya anggap Bapak Ibu merupakan daripada apa yang katakan oleh Amsal ini, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Artinya ketika Tuhan menitipkan kita jabatan, ketika Tuhan menitipkan kita pangkat, ketika Tuhan menitipkan kepada kita suatu tanggung jawab, ada banyak orang-orang di sana yang akan dapat kita tolong daripadanya. Maka mari bersuara kebenaran, mari bersuara menolong orang-orang yang tidak mampu. Mari bersuara menolong orang-orang yang tidak dapat lakukan apa-apa dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita, kita menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, mari bukan hanya hak kita, bukan hanya diri kita yang kita perjuangkan, tetapi juga orang lain ketika kita memiliki jabatan itu, ketika kita memiliki kuasa itu, mari nolong dan menopang. Dan semua hal yang kita lakukan adalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan kepada orang kecil itu, orang merana itu, Tuhan perhitungkan semua. Mari Bapak Ibu menjadi berkat bagi sesama. Mari Bapak Ibu menjadi penolong bagi sesama kepada mulut yang keluh, mulut yang bisu yang tidak dapat berkata apa-apa, tetapi kita dapat menolong dan mengupayakan yang terbaik. Mari menjadi berkat. Dan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita
Tetapi kita harus tetap hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Ketika mulut kami tidak bisa berbicara apa-apa, ketika kami sangat merana Tuhan, Engkau mengutus orang-orang baik melalui pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Mungkin Tuhan yang saat ini Tuhan titipkan jabatan di pemerintahan, jabatan di instansi pemerintahan bahkan swasta, biarlah Tuhan mereka menyerukan kebenaran di saat banyak orang yang tidak mampu berkata apa-apa, tetapi mereka menyuarakan kebenaran Tuhan. Terima kasih secara khusus hamba-Mu berdoa buat orang-orang yang boleh menopang gereja-Mu. Tuhan kiranya memberkatinya dan terus mereka Tuhan menyuarakan orang-orang kecil dan dapat menolong orang-orang yang saat ini berjuang Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja yang saat ini memperjuangkan Tuhan gerejanya dengan pengurusan surat-surat, dengan pengurusan izin. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para hamba-hamba-Mu, baik pendeta, para lado, seluruhnya Tuhan, supaya dapat berhikmat memimpin setiap gereja-Mu dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehadiran kami dapat menopang orang-orang yang merana dan orang-orang yang hidup di dalam pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, bahkan umat-Mu ini, Tuhan kiranya menolong mereka dan menunjukkan jalan dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.